Di ujung timur Indonesia, di antara Laut Seram dan Samudra Pasifik, terbentang gugusan pulau-pulau kecil yang membentuk mozaik surgawi. Tempat ini bukan sekedar peta dan bukan sekadar nama, ia adalah legenda yang hidup sejak jutaan tahun lalu. Ialah Raja Ampat. Raja Ampat terdiri dari 4 pulau besar utama, yaitu Pulau Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Semuanya menjadi jantung bagi ribuan pulau-pulau kecil yang tersebar, bagai bintang di lautan. Namun tahukah kamu, di balik keindahan itu tersembunyi kisah asal-usul yang jarang diceritakan. Dahulu kala, konon ada 4 telur naga ditemukan oleh seorang wanita di tepian sungai. Kemudian dari telur-telur itu menetaslah 4 raja, yang kemudian berkuasa atas 4 pulau besar di wilayah ini. Dari legenda itulah, nama Raja Ampat lahir, tanah 4 raja, penjaga surga di timur Indonesia. Namun di balik mitos dan cerita rakyat itu, Raja Ampat bukan hanya kisah tentang masa lalunya, tapi ia adalah tempat di mana manusia dan alam masih berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa keseimbangan. Setiap pagi, sinar mentari menari di atas air sebening kristal, dan setiap sore, langit membara di atas gugusan Kars yang diam menjaga lautnya. Inilah awal dari segalanya, sebuah surga yang awalnya pernah dianggap tak tersentuh. Namun ternyata di balik semua harmoni ini, pertanda kecil mulai muncul, bahwa ternyata surga pun bisa rapuh jika manusia lupa cara mencintainya. Di Raja Ampat, batas antara laut dan darat nyaris tak terlihat. Di mana laut berhenti, hutannya mulai bernafas, dan di antara keduanya, kehidupan di dalamnya berlipat ganda. Di bawah permukaan airnya, terbentang dunia yang begitu menakjubkan. Di sini, ada lebih dari 1.500 spesies ikan, 500 jenis karang, dan makhluk-makhluk laut lain yang tak ditemukan di tempat lain di bumi. Inilah titik di mana Samudra Pasifik, Laut Seram, dan Laut Halmahera bertemu. Salah satu pusat keanekaragaman hayati laut dunia, tempat kehidupan berawal dan terus diperbarui setiap hari. Namun keajaiban Raja Ampat tak hanya di dalam airnya. Ketika langkahmu menjejak tanahnya, kita akan melihat hutannya yang lebat, menyimpan rahasia yang sama menakjubkannya. Mulai dari pepohonan yang menjulang di Waigeo, hingga hutan Kars di Misol yang menjadi rumah bagi cendrawasih merah. Burung surga yang menari di pagi hari. Disinilah alam menulis puisi tentang kehidupannya dengan sayap, cahaya, dan suara. Di antara akar-akar pohon dan pasir pantai, hidup juga ribuan spesies kecil yang menjaga keseimbangan besar, kepiting kelapa, kadal arboreal, hingga kupu-kupu endemik yang hanya bisa kita temukan di sini. Sebuah laboratorium alam yang tak tergantikan. Laut memberi kehidupan pada daratan, dan daratan melindungi laut dari kerusakan. Keduanya ibarat 2 sisi napas yang saling bergantung satu sama lain. Ketika satu terluka, maka yang lain ikut sekarat.
Namun dalam keindahannya yang sempurna ini, mulai tampak tanda-tanda gangguan kecil. Sungai yang membawa lumpur ke laut, suara mesin yang menggantikan kicau burung. Ini isyarat bahwa keseimbangan ini tak selamanya abadi. Raja Ampat memang masih terlihat seperti surga, tapi jika kita menatapnya lebih dalam, ada bayangan yang mulai bergerak di bawah permukaannya. Setiap surga selalu punya bayangannya sendiri. Dan di Raja Ampat, bayangan itu datang bukan dari alam, melainkan dari tangan manusia. Salah satunya adalah Pulau Gag, sebuah titik kecil di gugusan Raja Ampat. Pernah menjadi saksi bagaimana keindahan bisa dirusak demi logam berkilau bernama nikel. Dulu, airnya sebening kristal, pohon-pohonnya memantulkan hijau yang sempurna. Tapi kemudian, datanglah mesin, maka datanglah keserakahan. Bumi yang dulu subur mulai terkoyak, dan surga ini perlahan kehilangan warnanya. Mereka bilang, tambang sudah berhenti. Tapi benarkah begitu? Atau mungkin hanya tertidur dan menunggu saatnya untuk kembali? Bayangan tambang masih menggantung di atas langit Raja Ampat. Bahkan isu izin baru, desas-desus eksplorasi, dan kebijakan yang tak selalu berpihak pada alamnya, masih selalu menghantui. Semuanya seperti badai yang menunggu di balik kabut. Bagi masyarakat di sini, laut bukan sekedar sumber kehidupan, tapi bagian dari jiwa mereka. Dan jika laut tercemar, jiwa mereka pun ikut terlukai. Pertanyaannya, bukan lagi seberapa indah Raja Ampat, melainkan seberapa lama lagi ia bisa bertahan. Di balik karang, dan di antara gugusan pulau yang sepi, terdapat suara yang jarang terdengar. Suara dari ujung negeri, dari mereka yang hidup berdampingan dengan laut sejak lahir. Bagi mereka, laut bukan hanya tempat mencari makan, tapi rumah, sekolah, dan bagian dari kehidupan yang tak tergantikan. Mereka percaya, laut punya roh, dan karang adalah jantung dari bumi yang harus dijaga. Dalam kesederhanaan mereka, tersimpan kebijaksanaan yang jauh lebih besar dari kata-kata. Namun tak mudah menjadi penjaga surga di masa kini. Ketika ombak membawa kabar tentang tambang, pariwisata massal, dan izin yang datang dari jauh, mereka sering hanya bisa menatap, tanpa bisa bersuara keras. Suara-suara ini mungkin kecil, tapi ketika bergema bersama, ia bisa mengguncang dunia. Di ujung surga ini, manusia dan alam masih saling memeluk, meski di tengah gempuran zaman yang tak pernah berhenti. Surga ini sedang menunggu pilihan kita. Apakah kita akan menjaganya atau membiarkan bayangan itu tumbuh menjadi kegelapan yang tak bisa dipadamkan lagi? Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.